Baik, 11 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Adan Nada. Ini Adan Nada dibalik-balik sama ini. Coba Adan Nada dibalik sama. Pak, tolong jelaskan cara kerja fiber optik. Ini gedein lah biar Anda bisa melihat. Tolong jelaskan cara kerja fiber optik bawah laut. Mungkin pakai gambar dulu ya. Nanti kita pakai gambar dulu. Nanti kita lihat makhluknya seperti apa. Oke. Nih. Jadi pada dasarnya Anda punya kayak fiber optik, sama aja sama fiber optik yang kita pakai di darat juga sih. Jadi kita punya sumber cahaya, biasanya laser. Kemudian di sini ada detektornya. Oke. Nah, ini cahaya ke detektor disambungkan dengan fiber. Ini fiber. Oke. Terus fiber. Nah, nanti di sini tinggal dipasangin router aja lah. Tapi biasanya kalau di yang sekarang, teknologi yang sekarang, di satu fiber beda frekuensi, ada di satu sisi punya laser sama detektor, di sini detektor sama laser di satu sisi. Jadi satu fiber bisa dua arah. Cuma rata-rata kalau yang di bawah laut dia kecepatan tinggi banget, biasanya satu fiber satu arah doang, ke arah sana doang atau ke arah sini doang. Jadi ke kanan atau ke kiri aja. Jadi untuk komunikasi dua arah dia butuh dua fiber biasanya. Oke. Kecepatan tinggi banget, kalau hati-hati. Kemudian di sini pasangin router, sini pasang router. Oke. Ini lasernya jadi bagian dari router itu sih biasanya. Router. Oke, gitu ya. Jadi ada lasernya sih sebenarnya. Nah, ini kita lihat dulu fiber FTTH. Ini fiber yang kecil-kecil ya. Image. Nah ini nih. Ini jaraknya segini kira-kira berapa ratus meter gitu ya. Nih. Ini fibernya. Nah ini kalau FTTH dia ada splitternya kayak gini. Di laut nggak pakai splitter. Ujung ke ujung doang connect tek satu. Soalnya kalau splitter ya turun kecepatannya lah. Oke. Jadi dia, nah nih kayak gini. Oke. Ini FTTH bentuknya bisa dilihat di Bukalapak, fiber yang ke rumah-rumah itu ya. Kabel fiber. Ini bukan yang bawah laut nih, fiber yang biasa doang nih. Kabelnya kecil kayak gini. Oke. Jadi laser tembak sini, di sini detektor. Cuman yang teknologi yang baru dia bisa dua sekaligus. Ada detektor sama laser, beda frekuensi. Itu yang saya tahu dari teman-teman ya. Waktu saya posting udah gitu pada ngasih komentar, Pak, sekarang teknologinya udah ada yang dua frekuensi sekaligus dipakai di satu fiber kayak gini. Ini fiber yang dipakai ke rumah-rumah, kecil banget sih, harganya 36.000. Ini jaraknya berapa meter nih? 5 meter kali ya. Oh, 3 meter cuman. 30, jadi 1 meter 10.000 perak lah kira-kira. Nah ini kayak gini, 1 kilometer harganya 700.000 lah. Jadi 1 kilo 700.000 berarti berapa tuh per ini gitu ya. Bisa siap pakai. Wah, udah dagangannya kayak gini semua sekarang. Tapi fibernya kecil ini fibernya kecil-kecil semua ya. Oke. Sekarang fiber laut. Undersea fiber optic cable. Nih dia makhluknya
Kita lihat gambarnya aja. Nih, ini dia makhluknya. Ini fibernya fiber yang tadi sama. Cuman ini banyak sekali, digabungin banyak sekaligus. Udah gitu ini besi nih, besi. Jadi ditutupin pelindungnya besi. Udah gitu ada plastik segala macam. Jadi bentuknya seperti ini sih. Dan alat buat gelarnya seperti ini, gelar fibernya, buat narik fibernya seperti ini. Oke. Nih fibernya kayak ini. Jadi banyak sekaligus, kalau dia tanam banyak, bukan 1-2 fiber, banyak fiber yang ditanam sekaligus. Oke. Nih dia fibernya banyak. Oke. Ini ditarik ke darat. Ini udah di daratnya nih, udah tinggal nyampenya. Nah, supaya sinyalnya dikuatin, dia pasang repeater. Ini buat nguatin sinyal. Ini repeaternya buat nguatin sinyalnya. Jadi dalam laut dipasangin kayak ginian, repeater. Ini penguatin. Beres ya. Nih, kalau sampai putus repairnya seru urusannya. Narik kabel dari laut kan memang gampang. Mabok lu ceritanya. Ini udah gulungan kabelnya gila. Jadi bentuknya kayak gini nih. Oke. Ini metal loh, ini besi loh. Dan bisa digigit ikan hiu segala macam. Coba lihat. Hiu apa? Shark. Shark attack misalnya. Wah, ada fotonya. Oh, kan digigit ikan hiu tuh. Makanya harus besi. Soalnya yang gigit makhluk yang gila kayak gini dia. Nggak tahu kenapa senang banget dia sama fiber kayak ginian ya. Jadi connection lossnya bisa macam-macam ya. Ikan hiu gigit, jangkar, narik. Terus ada juga yang iseng banget mutusin. Tapi yang paling parah ikan hiu. Gigit ikan hiu. Oke, tapi itu besi loh. Digigit, potong mah gila. Oke. Nih. Nah, sekarang sambungannya kemana aja kabel itu. Beres ya, tapi udah kebayangkan makhluknya. Harga jangan ditanya, harganya gila. Kayak gini harganya gila. Sekarang kita coba lihat sambungannya kemana ya. Submarine Cable Map. Jadi Anda bisa lihat Submarine Cable Map. Jadi peta kabel bawah laut. Ada websitenya submarinecablemap.com. Tinggal kita klik, kita bisa ngelihat sambungannya kemana aja. Ini dia sambungannya. Ini dari Amerika ke Eropa paling banyak. Terus dari Amerika ke Jepang banyak. Jadi dua ini yang banyak sih, Amerika Eropa sama Amerika Jepang. Oke. Tapi perhatikan yang ke arah kita tuh ada kita punya 3 pilihan sambungan ya. Beberapa pilihan sambungan lah. Yang pasti kita dari Singapura turunnya 1, dari Australia, dari Jepang. Jadi yang Singapura itu masuk ke arah Eropa sih sebenarnya. Dari Singapura, ini Singapura masuk ke arah Eropa, bisa ke arah Jepang, bisa ke Australia. Cuman kita punya sambungan alternatif. Ini Sulawesi. Ini ada sambungan alternatif. Ini Guam. Oke, naik lagi ke Hawaii. Jujur kemarin Profesor Jun Murai ngomong ke saya. Jun Murai dari Jepang ya. Dia masang fiber ke Indonesia dari Jepang sampai Manado murah. Manado ke Surabaya 10 kali lebih mahal daripada Jepang Manado. Jadi yang bikin parah Indonesia adalah Telkom masang harganya gila, 10 kali lebih mahal daripada internasional ini. Padahal ini jaraknya lebih jauh loh. Ini jarak lebih jauh, lebih murah. Dalam Indonesianya dimahalin. Ya sudahlah, internet kita jadi mahal dah. Jadi yang bikin mahal ya kita sendiri juga sih sebenarnya. Jadi ini fibernya, ini internetnya udah murah banget sih, di luar murah sebenarnya. Jadi nggak mahal. Jadi yang ngomong ke saya itu Profesor Jun Murai sih. No, saya lagi narik nih. Terus ya segini harganya. Ya capek deh. Jadi kelihatan ya. Jadi kita secara Indonesia kita ngelihatnya gampang banget sih. Kita punya Singapura ke arah Eropa, Jakarta ke Perth, terus ke Guam dari Manado, sama Singapura ke, jadi sebenarnya titiknya Singapura sih.
Singapura. Cuma Singapura ada dua arah ya, Singapura Eropa, Singapura Jepang, terus sama ke Perth sama ke sini. Jadi ada 4 sambungan kalau Singapura dianggap Indonesia. Sambungan kita tuh ke Singapura, ke Perth, ke Guam. Tiga sambungan gede sebenarnya. Sekarang coba kita zoom. Nah, ini fiber kita di Indonesia bisa kelihatan gampang sih. Ini fibernya. Seharusnya sih ini undersea, cuman ini ada yang fiber darat nih. Dia kali yang bikin peta kagak tahu ini darat. Jadi tulis aja di sini. Tapi ini fiber punya Telkom kalau nggak salah. Coba diklik aja. Ini bisa diklik nih, bisa diklik ya. Bisa diklik. Nah, ini Jasuka. Jasuka Telkom Indonesia kan, owner Telkom Indonesia. Dia fibernya muter sini. Oke. Yang punya Telkom Indonesia bisa kelihatan. Jadi caranya diklik aja ntar. Oke, coba kita zoom lagi. Kita pengen tahu ini fiber yang ini punya siapa nih, yang di Kalimantan, sama ini yang biru-biru katanya Telkom nih banyaknya. Coba saya klik di sini ya. Ini Jaka 2 Ladema. Coba kita klik punyanya siapa, ownernya Telkom lagi. Ini Telkom Indonesia lagi. Jadi banyak fibernya Telkom sih. Ada yang punya Kominfo yang dia bilang apa? Palaparing. Ini Palaparing nih. Yang ini Palaparing nih. Klik aja ya. Ini Palaparing East. Coba kita lihat. Ini Palaparing Timur. Ini punya Kominfo. Oke. Jadi nggak bohong, Kominfo gelar Palaparing ada beneran. Sekarang kita lihat lagi. Jadi kita nggak bisa dibohongin sih sebenarnya. Kalau kita tahu. Jadi misalnya Kominfo ngomong gua Palaparing, ya ada, tapi ya segitu. Tadi kita lihat aja petanya. Ntar ada lagi Palaparing lagi nih. Jadi kalau nggak salah Palaparing juga nih. Ini Natuna nih. Ada 2 sambungan. Satu punya siapa nggak tahu. Nah, ini bukan punya Palaparing ini. Owner Sakova, bukan Palaparing kan? Coba kita lihat. Yang ini punya siapa yang ini? Palaparingnya. Nah, ini Palaparing. Ya cuma pendek banget. Dari kepulauan yang ini nih, Kepulauan Riau kalau nggak salah ya. Singapura, Palaparing ke sini. Jadi bisa di tracking sih. Jadi Palaparingnya itu sama di sini ada satu lagi tadi. Sorry, harus lepasin lagi. Jadi itu Palaparing sama di sini Palaparing juga nih. Oke, sama ke sini nih Palaparing. Yang ini punya siapa yang ini di Maluku? Tuh kan bukan punya Kominfo nih. Ini bukan punya Kominfo. Telkom yang punya. Oke. Tapi banyak underground sih. Kita juga banyak yang punya narik fiber sendiri. Nggak ada di peta juga ada. Jadi ini yang ketahuan aja nih. Kalau lagi ngobrol sama teman-teman gitu, ada yang nggak ada di peta. Parah, anak-anak itu gelo semua. Ini punya siapa nih? Coba kita lihat. Soalnya ini keluar ke internasional nih. Ini fibernya ke internasional. Coba kita lihat ya. Oh, turunnya di sini udah Pol. Dia turun di Manado dari Guam nih. Punya US. Teleguam, Telin. Oh, Telin itu Indonesia nih. Telkom Indonesia tuh, Telin. Telkom Internasional, maaf. Telkom Internasional itu Indonesia, yang Telin Indonesia ya. Jadi ini barengan ya, ada Telin, ada Globe Telkom, Hawaii Telkom, GTA, RTA. Kerjasama berapa negara narik fiber ini. Ini murah, fiber itu murah. Jadi turunnya di Guam, bisa ke Hawaii, bisa ke Amerika. Tapi turun di sini, nanti turun lagi ke sini, nanti turun lagi ke sini. Itu.
Jadi Anda bisa ngelihat kabel fibernya segitu banyak, petanya bisa kelihatan yang punya macam-macam, dan kita bisa ngelihat banget apa alternatif sambungan kita kemana aja sih, gitu. Jangan khawatir, masih ada pulau-pulau yang nggak ada fibernya. Nih nggak ada fiber nih, nggak ada fiber. Jadi sengsara nih pulau yang nggak ada fiber, nih nggak ada fiber, nggak ada fiber. Nih nggak ada fiber. Banyak sih ini nggak ada fiber semua. Ini pulau pantai barat. Pantai barat kita, Siberut, Nia segala macam nggak ada fiber. Jadi hidupnya sengsara di sini sih sebenarnya. Yang ada fiber masih mendingan. Ini tengah-tengah Kalimantan, tengah-tengah Papua ini komplain semua nih. Papua komplain karena 2/3 Papua nggak ada sambungan internet. Asli. Jadi fibernya di pantai. Jadi masalah besar kita adalah fiber itu pantai. Kalau ke darat itu setengah mati. Nih ada, ini kebetulan ada nih ya. Ini punya Telkom sih. Coba kita klik. Jasuka. Oh, yang tadi udah Jasuka punya Telkom. Oke. Demikian. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat Mas Andanada. Mas, nih yang kebalik-balik sama aja nih. Gitu.